Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan satu nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat umur, nikmat kesehatan, yang mudah-mudahan sehat ya Allah Ta'ala berikan, umur ya Allah Ta'ala berikan, semakin menambah semangat ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi seperti sekarang ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga bangsa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah Ta'ala berikan kemudahan pada setiap kesulitan yang Allah Ta'ala berikan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji dari kitab Kunuzun Minas Sunnah. Kita akan coba belajar bersama, mengkaji bersama mengenai fadhail ba'dis suwari wal ayat, keutamaan beberapa surat di dalam Al-Quran dan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Secara umum, seluruh ayat di dalam Al-Quran, seluruh surah dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa surat yang memang diistimewakan secara spesifik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi saat sekarang ini, dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin mungkin berada di dalam rumah, tidak berarti aktivitas kebaikan berhenti. Bukan berarti semangat ibadah juga menjadi istirahat, tidak. Tapi justru kita menjadikan satu kesempatan untuk kita meningkatkan interaksi kita dengan Allah, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan ini menjadi momentum untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang grafiknya iman itu adalah yazidu wa yanqus, ya. Bisa bertambah, juga iman bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun. Maka orang-orang yang beriman, ketika mereka duduk dalam satu majelis, mereka berharap supaya menambah keimanan mereka. Ketika mereka berada di dalam rumah, maka berupaya juga supaya tetap bertambah keimanannya kepada Allah. Hayya nu'min binasa'. Mari kita beriman, menambah keimanan kita walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, perjalanan waktu itu adalah merupakan perjalanan yang sangat penting baginya. Ya, ingin meraih satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jadikan setiap bagian daripada kehidupannya itu adalah sesuatu yang bernilai kebaikan, bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan beberapa surat-surat di dalam Al-Quran dan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah
menjadi pembuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran, induk dari semua isi Al-Quran. Disebut juga Al-Fatihah dengan sab'un minal mathani, 7 ayat yang terus terulangi di dalam bacaan salat kita. Bahkan tidak akan diterima salat kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah salat kalau ia tidak membaca surat Al-Fatihah. Menjadi rukun di dalam salat kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi, ya. Ini yang disebut dengan hadis kursi, di mana di dalam hadis itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain dikatakan fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Sebagian salat itu untuk aku, firman Allah, dan sebagian salat itu untuk hambaku. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menjawab hambaku telah memujiku. Masya Allah. Jadi ucapan kita langsung mendapatkan jawaban dari Allah, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala mengatakan hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala akan menjawab qala athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi ketika kita ucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala langsung memberikan respon. Apa jawaban Allah Ta'ala? Hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala menjawab majjadani abdi, hambaku telah memujaku. Jadi langsung mendapatkan respon jawaban dari Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat Al-Fatihah, Allah Ta'ala memberikan jawaban secara langsung. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Allah Ta'ala menjawab هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. Ini adalah untuk hambaku, dan aku akan memberikan apa yang dia telah minta. Di dalam surah Al-Fatihah ini, para jamaah, banyak terkandung nilai-nilai, baik nilai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, dan termasuk di situ ada permohonan kita kepada Allah. Di situ ada doa kita. Permohonan yang paling agung, yang paling terbaik yang kita minta di dalam salat itulah ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon hidayah. Mohon senantiasa mendapatkan bimbingan Allah agar terus meniti jalan Allah Ta'ala yang lurus. Meniti jalan yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu al-Islam. Meniti jalan yang ditempuh oleh para nabi, ditempuh oleh orang-orang yang siddiq, ditempuh oleh orang-orang yang syahid, dan ditempuh oleh orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta para jamaah. Sehingga harapannya adalah ketika hidayah yang kita minta kepada Allah, hidayahnya akan terus bertahan
dan terus dipertahankan oleh Allah Ta'ala sampai kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Bayangkan para jamaah, kita memintanya 17 kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini permintaan seluruh orang-orang yang beriman. Seluruhnya membutuhkan hidayah. Seluruh membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu membutuhkan hidayah. Orang yang saleh membutuhkan hidayah. Orang yang kaya membutuhkan hidayah. Orang miskin membutuhkan hidayah. Siapapun dia membutuhkan hidayah. Supaya dia selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia membutuhkan hidayah ini setiap saat. Bukankah doa yang terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua? Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di antara doa yang paling diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hatiku agar terus berada di atas agamamu. Dan iman itu para jamaah jangan pernah berubah karena situasi dan kondisi. Di saat kita lapang, di saat kita sempit, dalam saat kita diberikan sehat, di saat kita dalam keadaan sakit, bagaimana kita menjaga iman ini? Termasuk dalam situasi yang kita hadapi saat sekarang ini, yang menjadi ujian skala internasional dengan adanya virus ini, menjadikan kita semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali iman ini berubah. Jangan sampai iman kita ini goyah karena ujian yang Allah Ta'ala berikan, karena situasi yang sulit yang kita hadapi. Maka yang kita minta selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami agar terus meniti jalanmu yang lurus. Kita beriman kepada Allah dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi kita sehat, ataupun dalam kondisi kita sakit. Jadi sekali lagi para jamaah, kondisi yang kita hadapi sekarang ini memang berat. Tapi tidak berarti adalah iman menurun. Bukan berarti semangat ibadah menurun. Bukan berarti semangat untuk berdakwah menurun, tidak. Tapi bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu, kata para ulama, adalah mendapatkan ujian. Ya, sama halnya ketika orang ingin mendapatkan satu hal yang terbaik, satu pilihan yang terbaik, maka ujian pun juga akan semakin berat. Ya, huffatil jannatu bil makarih. Ya, yang menuju surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, kesulitan, ujian, cobaan. Ya, wa huffatin naru bisyahawat. Tetapi yang sampai kepada api neraka itu adalah diliputi dengan asyahwat. Maka ini pelajaran berharga para jamaah dari surah Al-Fatihah ini adalah kita berminta kepada Allah supaya dijaga terus hidayah iman ini. Jangan sampai goyah keimanan ini. Jangan sampai hidayah ini diambil, ya, atau lepas dari dada kita para jamaah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai ini adalah al-Yahud. Ya'rifuna al-haqqa wa la yattabi'una. Mereka tahu kebenaran tapi tidak ingin mengikuti kebenaran. Waladdallin, jalan orang yang sesat itu adalah an-Nasara, ya'budun biduni dalil. Mereka beribadah tapi tidak didasari dengan dalil atau tidak didasari dengan hujjah. Kita inginkan jalan yang disebut dengan ummatan wasatan. Kita ingin menjadi umat yang pertengahan. Wasatan, pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang maghdub, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Baik. Di hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur?" Qala na'am ya Rasulullah.
Faqala Rasulullah SAW, kaifa taqra'u bis salat? Qala faqara ummul Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqani mislaha wa innaha sab'un minal mathini wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Maukah aku ajarkan ada sebuah surat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah diturunkan dalam kitab Taurat, belum pernah diturunkan dalam kitab Injil, dan belum pernah diturunkan dalam kitab Az-Zabur, yang semisal dengannya. Keutamaannya, fadilahnya, keistimewaannya, tidak ada yang menandinginya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu adalah sab'un minal mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu, yaitu adalah 7 ayat yang diulangi terus menerus, yaitu maksudnya adalah suratul Fatihah, surat yang terbaik, yang belum pernah ada dalam kitab Taurat, belum pernah ada dalam kitab Injil, dan belum pernah ada dalam kitab Az-Zabur. Maka inilah salah satu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dengan surah Al-Fatihah ini kita jadikan sebagai spirit dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadabburi maknanya, kita pahami maknanya. Minimal ketika kita salat, kita pahami makna dari setiap bacaan Al-Fatihah ini. Karena kenapa? Untuk kita bisa khusyuk dalam salat, itu kita pahami apa yang kita baca. Ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih yang lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, ya, yaitu yang menguasai hari kebangkitan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai yaitu Yahudi. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat yaitu An-Nasara. Ini yang kita minta. Maka ketika kita pahami surah Al-Fatihah ini di dalam bacaan salat kita, insyaallah Allah akan hadirkan kekhusyuan dalam hati kita. Minimal para jamaah, pahamilah ayat-ayat yang kita baca atau bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat, terutamalah surat Al-Fatihah. Insyaallah Allah Ta'ala hadirkan kekhusyuan dalam salat. Karena ruhnya salat itulah al-khusyuk. Ruhnya salat khusyuk. Gimana kita konsentrasi dalam salat, pahami maknanya, bayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salat itu akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Jadi ketika perilaku orang itu baik, ketika akhlak orang itu baik, ketika muamalah orang itu baik, itu bisa jadi karena salatnya memang dia sudah lakukan dengan baik. Tapi apabila akhlak seorang tidak baik, masih berbuat kemaksiatan kepada Allah, cinta kepada perbuatan kemaksiatan, dan sulit meninggalkan kemaksiatan, ini jangan-jangan adalah karena salatnya tidak benar. Dia tidak tunaikan dengan baik. Dia tidak pahami pada setiap bacaan yang dia baca. Dia tidak hayati pada setiap gerakan-gerakan salat yang dia lakukan. Ya. Maka salat itu adalah menjadi mi'rajul mu'min, ya, mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah fadlu suratil Fatihah wa khawatim suratil Baqarah. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Yang memiliki keutamaan selain daripada surah Al-Fatihah adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW setiap malam hari ketika beliau menjelang tidur atau istirahat senantiasa membaca akhir daripada surat Al-Baqarah. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, ia mendengar suara dari atasnya, farafa'a ra'sahu, lalu ia mengangkat kepalanya, faqala hadza babun minas sama, ini pintu langit dibuka oleh Allah taala, futihal yaum, dibuka pada hari ini, walam yuftah qat illal yaum, dan tidak dibuka kecuali hanya hari ini, penuh dengan kebaikan. Panazala minhu malakun, lalu dari pintu langit itu turunlah seorang malaikat, lalu ia berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illal yaum. Malaikat ini memang sengaja diturunkan pada hari ini, tidak ada turun kecuali pada hari ini. Fasallama, lalu ia mengucapkan salam, wa qala, lalu ia berkata, abshir, kabar gembira wahai Muhammad, binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, kabar gembira untuk Anda, ada dua cahaya yang diberikan kepada engkau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah, ya, sampai disebut nuraini, dua cahaya yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa dua cahaya yang dimasukkanlah? Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Surat Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Masya Allah, ini keutamaan membaca surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Maka menjadi perhatian kita semua para jamaah untuk kita mengamalkan ajaran Nabi SAW, membaca akhir daripada surat Al-Baqarah. Dan ini memiliki keistimewaan seperti yang menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW, setiap malam beliau membaca akhir daripada surat Al-Baqarah. Para ulama dalam hal ini ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akhir surah Al-Baqarah itu adalah 3 ayat yang terakhir, dimulai dari lillahi ma fis samawati wa fil ardh, kemudian amanar rasul, dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan akhir surah Al-Baqarah itu adalah 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Berarti adalah amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Jadi sebagian ulama mengatakan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, sebagian ulama ada mengatakan 2 ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu ani Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, Allah Ta'ala akan mencukupkannya. Kalau ingin dicukupkan kehidupan kita oleh Allah Ta'ala, maka jangan lupa bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dicukupkan maksudnya apa? Dicukupkan dengan kebaikan oleh Allah, diberikan pahala yang banyak. Dicukupkan dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan hidup kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan anak-anak kita. Dicukupkan dengan perlindungan oleh Allah Ta'ala, ya, terlebih dengan situasi saat sekarang ini dengan virus yang begitu dahsyat, ya, yang menelan korban begitu cepat dan begitu banyak. Maka salah satu ikhtiar kita adalah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan Al-Quran. Bacalah 2 ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah.
Termasuk kita boleh menambahkannya dengan doa-doa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, ya, dengan kalimatnya atau dengan namanya tidak akan pernah memberikan bahaya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya, yang maha mendengar, maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau kita juga tambah dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Ya, berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita amalkan hal ini insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala menjaga keluarga kita, kemudian menjaga masyarakat kita, dan menjaga bangsa kita dari dahsyatnya virus ini. Ya. Kemudian bagi kita sebagai seorang muslim, sebuah kemuliaan dari Allah Ta'ala untuk selalu mencuci tangan kita. Kita kemudian berwudu, ya, jaga wudu kita, ya. Kita kalau sholat 5 kali saja, itu minimal kita berwudunya 5 kali. Kita bersih, menjaga kebersihan, menjaga taharah kita, basuh tangan kita, ya, cuci tangan kita dengan baik. Ya, begitu kita keluar dari rumah, masuk rumah, tolong kita cuci tangan kita, ya. Ini semua adalah cara-cara yang dianjurkan oleh syariah, ya. Dan apapun yang menjadi kebiasaan Nabi SAW itu adalah memiliki keutamaan, ya, memiliki keistimewaan. Nah, oleh karenanya para jamaah, ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang kita tidak inginkan, itulah dengan berikhtiar kita. Bacalah 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala lindungi kita, menjaga kita, menjaga hal-hal yang mungkin mendatangkan mudarat untuk kita semua. Islam telah memberikan tawaran yang terbaik untuk kita semua, ya. Oleh karenanya ketika kita mengikuti ajaran Al-Quran atau mengikuti ajaran Sunnah Rasulullah SAW akan memberikan jaminan, menjamin keselamatan manusia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, ya. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah, ya. Jadi anjuran Nabi SAW, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada al-afiyah, kesehatan, keselamatan kita minta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini kita minta terus kepada Allah Ta'ala diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Ta'ala, ya. Karena situasi ini adalah situasi yang pernah terjadi dulu di zaman sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tapi dengan upaya-upaya menjaga diri kita dan menghindar kerumunan, ya, yang begitu banyak, ya. Ini upaya-upaya kita untuk kita terjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, kemudian berikutnya adalah keutamaan surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran, ya. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran akan datang kepada kalian sebagai syafaat, menjadi pembela, menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Siapa yang di dunia ini berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong bagi dia. Siapa yang di dunia ini adalah meluangkan waktunya bersama Al-Quran, Allah Ta'ala akan jadikan Al-Quran itu menjadi pembela dia nanti pada hari kiamat. Maka para sahabat mengatakan adalah barang siapa yang ingin melihat bagaimana seorang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lihatlah bagaimana ia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tingkat kecintaan kita kepada Allah, tingkat kecintaan kita kepada Rasul akan terlihat sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita maksimal dengan Al-Quran, maka berarti adalah tingkat cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya begitu tinggi. Tapi kalau interaksi kita minim dengan Al-Quran, atau kita tinggalkan Al-Quran, sama sekali tidak pernah membaca Quran, maka kualitas kecintaan kita akan dipertanyakan. Itulah makna dari ungkapan para sahabat yang mengatakan, barang siapa ingin melihat cinta seorang kepada Allah, cinta seorang kepada Rasul, lihatlah bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran.
Nah, sehingga para sahabat terdahulu itu adalah hidup bersama Quran. Mereka hidup tahta zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Ya, seakan Al-Quran tidak boleh terpisahkan dari kehidupan mereka dalam situasi apapun. Di saat lapang, di saat sempit, di saat sehat, di saat sakit, tidak pernah lupa untuk baca Quran. Nah, sehingga kebutuhan kita semua adalah butuh untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian baginda Nabi SAW melanjutkan hadisnya, Iqra'uz Zahrawaini, bacalah Az-Zahrawain. Ya, jadi ada dua surat yang diberikan gelar oleh Rasulullah dengan Zahrawaini. Al-Baqarah wa surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah, karena dia nanti datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani, dia akan datang sama seperti awan tebal yang akan menaungi seseorang, menaungi dari teriknya matahari di padang mahsyar, sulitnya di padang mahsyar, beratnya padang mahsyar. Allah Ta'ala akan jadikan dua surat ini menjadi naungan seorang nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan sedekah, sedekah pun juga kata Nabi SAW, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang di dunia ini nanti pada hari kiamat akan menjadi awan yang akan menaungi dia dari teriknya matahari di padang mahsyar. Demikian juga surat Al-Baqarah, demikian juga surat Ali Imran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Iqra surat Al-Baqarah. Dikuatkan lagi Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, mengambilnya adalah keberkahan. Membaca surah Al-Baqarah keberkahan, ya. Berinteraksi dengan surah Al-Baqarah keberkahan. Kita rumah itu kita jadikan untuk kita baca di dalamnya surah Al-Baqarah itu keberkahan. Jadi kalau rumah dijadikan di situ bacakan ayat Al-Baqarah, kita baca surah Al-Baqarah, di dalamnya ditunaikan salat, dididik di situ anak-anak, ditarbiyah keluarga kita. Seorang suami menjadi suami yang saleh untuk keluarganya, istri menjadi istri yang salehah. Lalu anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, maka insya Allah Allah Ta'ala berikan rumah itu keberkahan. Ketika rumah itu adalah penuh dengan keberkahan, maka suami dengan istri akan hidup bahagia, keluarga dengan keluarga akan hidup bahagia, harmonis rumah tangganya. Tapi kalau rumah itu jauh dari keberkahan, jauh dari kebaikan, maka rumah tangga itu akan penuh dengan permusuhan, percekcokan, ya, dan seterusnya. Mengamalkannya, hadis ini adalah untuk kita jadikan Al-Baqarah itu menjadi kebutuhan kita. Kata Rasulullah SAW, fa in akhdaha barakah, mengambil soal Al-Baqarah adalah barakah, wa tarku hasrah, tapi meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Jadi orang kalau tidak membaca surah Al-Baqarah, dia mendapatkan kerugian, sabda Nabi SAW. Baik, kemudian berikutnya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yafirru minal bait alladhi taqra fi suratul Baqarah. Rumah itu, syaitan itu akan nyingkir, akan lari jauh dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan ini adalah petunjuk ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW bagaimana keutamaan daripada surat Al-Baqarah. Ini secara langsung adalah sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwasannya kalau ingin rumah kita bahagia, rumah kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, penuh dengan kebaikan, jadikan rumah itu adalah rumah yang dekat dengan Al-Quran, rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, rumah yang di dalamnya dikaji Al-Quran, rumah di dalamnya dihidupkan suasana Quran, rumah di dalamnya dia bersujud kepada Allah Ta'ala, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Bukan semata-mata rumah yang besar, yang luas. Kalau rumah yang besar, yang luas, tapi tidak dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka rumah itu jauh dari keberkahan. Tapi rumah yang luas, rumah yang besar, dibacakan ayat Al-Quran, dihidupkan nilai-nilai kebaikan, ya, ditegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar di dalamnya, maka rumah itu akan menjadi baiti jannati. Sudah luas, maka akan menjadi lebih luas lagi di dunia ini. Maka Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
penuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya pun juga kita menghidupkan nilai-nilai kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah taala, semoga Allah taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah taala berikan kita barokahnya, dan kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.